Pendakian terakhir di Gunung Merapi. Malam itu, suasana di pos pendakian Gunung Merapi cukup ramai. Sekelompok pendaki bersiap memulai perjalanan menuju puncak. Di antara mereka ada seorang pemuda bernama Bram, pendaki berusia 24 tahun yang terkenal nekat dan sering mendaki sendirian. Meskipun banyak teman yang mengajaknya mendaki bersama, Bram selalu berkata, sendiri lebih bebas. Aku suka mendengar suara alam tanpa gangguan. Bram memulai pendakian pada pukul 10 malam. Ranselnya hanya berisi peralatan dasar, jaket, senter, makanan ringan, dan sebotol air. Tidak ada peta, kompas, atau alat komunikasi. Aku sudah sering naik Merapi. Tenang saja, katanya pada salah satu penjaga pos yang sempat menegurnya karena terlihat kurang persiapan. Jalur yang menyeramkan. Saat mendaki sendirian, Bram merasakan udara dingin merayapi kulitnya. Kabut mulai turun, menyelimuti jalur pendakian. Cahaya senter Bram menjadi satu-satunya penerang. Semakin jauh dia berjalan, suasana semakin sunyi. Tidak ada suara binatang atau pendaki lain. Hanya suara langkah kaki Bram yang berpadu dengan desiran angin. Setelah beberapa jam berjalan, Bram sampai di Pasar Bubrah, sebuah kawasan lapang di dekat puncak Merapi. Tempat ini sering disebut sebagai pasar gaib. Bram sempat berhenti untuk minum dan mengambil napas. Namun, saat duduk di batu besar, dia merasa ada yang aneh. Samar-samar, dia mendengar suara seperti keramaian pasar, suara tawar-menawar, langkah kaki, dan tawa kecil. Bram menoleh ke sekeliling. Tak ada siapapun di sana. Mungkin cuma imajinasiku, gumamnya, mencoba mengabaikan suara itu. Tapi semakin lama, suara tersebut terdengar semakin jelas, seakan-akan ada banyak orang di sekitarnya. Bahkan, Bram melihat bayangan hitam bergerak di balik kabut. Hilang di alam gaib, ketakutan mulai merayapi Bram. Dia memutuskan untuk segera bergerak turun, namun anehnya, jalur yang dilewatinya terasa asing. Tadi lewat sini, bukan? Bisiknya panik. Tak peduli seberapa lama dia berjalan, Bram tidak bisa menemukan jalur yang dikenalnya. Pohon-pohon dan batu-batu di sekelilingnya terlihat sama, seakan-akan berputar di tempat yang sama. Bram berteriak minta tolong, tapi suaranya hanya menggema. Tidak ada jawaban. Napasnya mulai memburu. Senter di tangannya tiba-tiba redup, lalu mati. Gelap total. Hanya ada kabut tebal yang seolah menyelimuti dunianya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Bram menoleh dengan cepat. Di tengah kabut, terlihat sosok bayangan tinggi mengenakan pakaian lusuh berdiri mematung. Sosok itu hanya diam, tak bergerak. Bram ketakutan setengah mati dan berlari sekuat tenaga. Tapi anehnya, kemanapun dia berlari, sosok itu selalu muncul. Pencarian Bram. Keesokan paginya, teman-temanku Bram mulai khawatir karena dia tidak kunjung turun. Mereka melapor ke tim SAR setempat. Pencarian pun dilakukan. Tim SAR menyisir jalur pendakian hingga ke Pasar Bubrah. Namun, tidak ada jejak Bram sama sekali. Anehnya, salah satu anggota tim SAR mendengar suara samar seperti panggilan minta tolong. Pak, dengar nggak? Kayaknya ada suara orang, kata salah seorang tim SAR. Mereka berhenti dan mendengarkan, tapi suara itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Beberapa pendaki yang ikut mencari juga melaporkan mengalami kejadian aneh, peralatan mereka mendadak rusak, senter mati tanpa sebab, dan beberapa merasa diikuti bayangan hitam. Pencarian Bram berlangsung selama seminggu penuh. Namun, tak ada tanda-tanda keberadaannya. Orang-orang mulai percaya bahwa Bram telah ditarik ke alam gaib di Gunung Merapi. Kembali dalam mimpi. Beberapa bulan setelah kejadian itu, salah seorang teman dekat Bram bernama Rudy bermimpi aneh. Dalam mimpinya, Rudy melihat Bram duduk di sebuah batu besar di tengah kabut tebal. Aku di sini. Misteri yang tak terjawab. Sejak mimpi itu, Rudy tak pernah bisa lepas dari bayangan sahabatnya, Bram. Setiap kali ia melihat Gunung Merapi dari kejauhan, ia teringat wajah Bram yang terlihat kebingungan di tengah kabut. Meski sudah berbulan-bulan berlalu, keluarga Bram belum menyerah. Mereka sesekali mendatangi pos pendakian dan bertanya pada siapa saja yang turun dari Merapi, berharap ada yang menemukan jejak Bram, walaupun kecil. Suatu hari, seorang pendaki tua bernama Pak Widodo datang menemui keluarga Bram. Saya pernah dengar cerita serupa, kata Pak Widodo dengan nada hati-hati. Dulu ada juga pendaki yang hilang di Pasar Bubrah. Mereka bilang, kadang orang yang tersesat di sana tidak bisa pulang karena dijaga makhluk tak kasat mata. Pak Widodo menyarankan agar keluarga Bram melakukan ritual sederhana di kaki gunung,
meminta izin pada penjaga agar Bram dipulangkan, jika ia memang tersesat di dimensi lain. Meski awalnya ragu, keluarga Bram akhirnya mengikuti saran tersebut. Mereka membawa sesaji berupa bunga, makanan tradisional, dan air putih, lalu berdoa dengan khusyuk di sebuah batu besar di kaki Merapi. Namun, hingga beberapa minggu setelah ritual itu, tak ada tanda-tanda keberadaan Bram. Cerita tentang dirinya mulai menghilang di kalangan pendaki. Tapi bagi orang-orang terdekatnya, Bram masih hidup dalam ingatan mereka. Kemunculan tak terduga. Setahun kemudian, di suatu pagi berkabut, seorang pendaki pemula bernama Arya melapor ke pos pendakian bahwa ia melihat sesuatu yang aneh di sekitar Pasar Bubrah. "Saya lihat ada seseorang duduk di batu besar, diam saja," katanya sambil gemetar. Dia mengenakan jaket merah dan terlihat pucat. Tim SAR langsung bergegas ke lokasi yang disebutkan Arya. Sesampainya di sana, mereka memang menemukan batu besar yang dimaksud, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya ada sebuah jaket lusuh berwarna merah yang sudah kotor dan robek. Setelah diperiksa, jaket itu dikenali sebagai milik Bram, lengkap dengan tanda nama kecil yang dijahit di bagian dalamnya. "Apa mungkin dia masih di sini?" bisik salah seorang anggota tim SAR dengan wajah pucat. Jaket itu dibawa turun dan diserahkan kepada keluarga Bram, yang tak kuasa menahan tangis. Namun, keberadaan jasad atau Bram sendiri masih menjadi misteri yang tak terpecahkan. Legenda baru di Merapi. Sejak kejadian itu, kisah tentang Bram menjadi legenda di kalangan pendaki Gunung Merapi. Banyak pendaki yang mengaku mendengar suara langkah kaki atau suara samar minta tolong saat melewati Pasar Bubrah. Beberapa bahkan mengaku melihat sosok pria muda dengan jaket merah berdiri di tengah kabut, sebelum sosok itu menghilang begitu saja. Para penduduk setempat percaya bahwa Bram kini menjadi penjaga baru di kawasan tersebut. Mereka percaya bahwa siapapun yang nekat mendaki sendirian tanpa izin atau tanpa persiapan bisa saja mengalami nasib serupa, tersesat di jalur yang sama, ditarik ke dimensi lain, dan tak pernah bisa pulang. Bagi para pendaki, cerita ini menjadi pengingat bahwa alam, seindah apapun, menyimpan rahasia dan kekuatan yang tak bisa dipahami manusia. Ketenangan Gunung Merapi, dengan segala kabut dan keangkerannya, kini terasa lebih mencekam. Di antara pendaki yang beristirahat di Pasar Bubrah, kadang ada yang berbisik pelan, "Jangan ribut. Kita hormati yang sudah ada di sini." Siapa yang mereka maksud, tak ada yang benar-benar tahu. Tapi, bagi mereka yang pernah mendengar legenda Bram, kabut tebal di Gunung Merapi kini bukan sekadar fenomena alam, tetapi sebuah penanda kehadiran yang tak terlihat. Dan Bram, pendaki muda yang hilang setahun lalu, mungkin masih di sana. Duduk di batu besar, menunggu seseorang menemukan jalannya pulang. Atau mungkin, ia sudah menjadi bagian dari kabut abadi di puncak Merapi. Jejak di tengah kabut. Seiring berjalannya waktu, kisah Bram mulai menjadi semacam mitos di kalangan pendaki Gunung Merapi. Namun, ada juga segelintir orang yang percaya bahwa misteri ini belum benar-benar berakhir. Salah satunya adalah Rudy, sahabat Bram yang merasa masih punya hutang untuk membawa pulang sahabatnya, hidup atau mati. Setelah bertahun-tahun memendam perasaan bersalah, Rudy memutuskan untuk kembali mendaki Gunung Merapi. Kali ini, ia mempersiapkan segalanya dengan matang, peta, peralatan lengkap, bahkan ditemani seorang pemandu lokal bernama Mbah Surip, sosok tua yang dikenal memiliki pengalaman mendaki sejak muda dan dipercaya mengerti aturan tak tertulis di gunung itu. "Kalau kau cari sahabatmu di sini, jangan macam-macam," kata Mbah Surip sambil memandang Rudy dengan serius. "Kadang, mereka yang hilang sebenarnya ada di sini, tapi kita tak bisa melihat." Pendakian terakhir. Perjalanan dimulai saat subuh. Rudy dan Mbah Surip berjalan menyusuri jalur pendakian resmi. Udara dingin menyelimuti, dan kabut tipis mulai turun, seakan menyambut kedatangan mereka. Sepanjang pendakian, Mbah Surip tak banyak bicara, hanya sesekali memberi isyarat kepada Rudy untuk berhenti atau memperlambat langkah. Ketika mereka sampai di Pasar Bubrah, suasana terasa lebih sunyi daripada biasanya. Tak ada suara angin atau pendaki lain. Batu-batu besar tampak berjejer seperti penjaga yang mematung. Mbah Surip berhenti di salah satu batu besar yang disebut batu penunggu. "Disinilah biasanya banyak pendaki diganggu," bisik Mbah Surip. "Coba panggil namanya. Tapi hati-hati, kalau bukan dia yang datang." Kalimat itu menggantung, meninggalkan ketegangan yang menusuk. Rudy, dengan perasaan campur aduk, berdiri di hadapan batu besar itu. Dengan suara lirih ia memanggil,
Bram, kalau kamu ada di sini, pulanglah. Kami cari kamu. Kami bawa kamu pulang. Beberapa menit berlalu, tak ada jawaban. Namun, tiba-tiba, angin berhembus kencang, membawa kabut lebih tebal. Di tengah kabut itu, samar-samar Rudy melihat sosok berpakaian lusuh berdiri di kejauhan. Sosok itu mengenakan jaket merah yang sudah kotor dan robek, sama seperti yang terakhir kali dipakai Bram. "Bram!" teriak Rudy sambil berlari ke arah sosok itu. "Jangan!" seru Mbah Surip. Namun terlambat. Rudy sudah berlari menembus kabut, mengejar sosok sahabatnya yang kini berjalan menjauh, seakan memanggilnya untuk mengikuti. Antara dua dunia, Rudy terus berlari. Napasnya memburu, tapi ia tak peduli. Sosok itu semakin jelas di depannya. Kali ini, ia bisa melihat wajah Bram pucat, kosong, dan matanya seolah menyiratkan kesedihan yang mendalam. "Bram, tunggu!" Rudy berteriak lagi. Namun, tiba-tiba langkahnya terhenti. Rudy menyadari ia kini berdiri di tepi sebuah jurang curam. Satu langkah lagi, ia bisa jatuh ke bawah. Sosok Bram yang dilihatnya tadi perlahan menghilang bersama kabut, meninggalkan keheningan yang mencekam. Rudy terduduk lemas, menyadari betapa dekatnya ia dengan maut. Mbah Surip akhirnya berhasil menyusul Rudy dan menariknya kembali ke jalur yang aman. "Saya bilang apa? Mereka suka menyesatkan," ujar Mbah Surip dengan nada tegas. "Itu bukan Bram. Itu hanya bayangan yang dibuat agar kamu ikut bersama mereka." Pesan dari kabut. Dalam perjalanan turun, Rudy tak bisa menghilangkan gambaran wajah Bram. Namun, ada satu hal aneh yang membuatnya gelisah. Saat ia hampir jatuh di tepi jurang, ia sempat mendengar suara lirih yang berbisik, "Pulang, Rat. Aku nggak bisa." Suara itu terdengar begitu nyata, seakan-akan Bram benar-benar ada di sana, memohon agar Rudy tak terus mencarinya. Ketika mereka akhirnya sampai di kaki gunung, Mbah Surip memberikan sebuah nasihat terakhir kepada Rudy. "Kadang, yang hilang tidak bisa kita temukan karena mereka sudah jadi bagian dari gunung. Kamu sudah berusaha, sekarang biarkan dia tenang." Rudy hanya bisa terdiam. Ia menatap puncak Gunung Merapi yang menjulang tinggi, diselimuti kabut seperti tirai yang menutupi rahasia alam. Dalam hatinya, Rudy berjanji tak akan kembali lagi, namun ia tahu satu hal, Bram tidak pernah benar-benar hilang. Sebagian dari dirinya akan selalu menjadi bagian dari Gunung Merapi. Sejak kejadian itu, cerita tentang Bram dan pendakian terakhirnya menjadi legenda di kalangan pendaki. Banyak yang mengatakan bahwa jika kabut turun di sekitar Pasar Bubrah, kadang terdengar suara langkah kaki atau bisikan lirih yang memanggil nama. Mereka percaya, Bram masih di sana, berjalan tanpa henti di antara dua dunia, mencari jalan pulang yang tak pernah bisa ia temukan. Bagi pendaki yang mendengar suara itu, satu nasihat selalu diingat, jangan menoleh dan jangan mengikuti. Sebab, kabut di Gunung Merapi menyimpan rahasia yang tak semua orang boleh tahu.